Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih dalam kaidah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Pertemuan yang lalu kita telah membaca pada jalan solusi ketika seseorang mendapatkan musibah. Pertama, penulis menjelaskan tentang pentingnya kesabaran. Kemudian berserah diri, menguatkan iman. Semuanya itu menjadikan seseorang ketika mendapatkan musibah dia akan kuat. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, solusi ketika seseorang mendapatkan musibah itu adalah dengan jamaah yang saya hormati berdoa. Jadi doa menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Kemudian kita lanjut pada halaman salisah wasitun ba'dal mi'ataini 293. Pada poin yang ketiga, kasratul qasasi anil anbiya'i wa atsba'ihim. Banyak kisah para nabi dan yang menjadi pengikut mereka. Alladzina laqau anwa'an minal masaibi wal ibtilaati allati taj'alul mu'mina ya'khudhu al-ibrata. Yang mereka itu menjumpai bermacam musibah. Sampai nanti tidaklah ada musibah yang menimpa kita kecuali itu pernah menimpa kepada para nabi. Sakit parah. Ada Nabi Ayub. Ya, kemudian kehilangan anak. Ada ayahanda Nabi Yusuf. Kemudian kejahatan orang. Bahkan saudara sendiri Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ini semua saudara yang saya hormati menjadikan mukmin mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Wa yata'assi bihim, menteladani mereka. Sehingga dengan itu yahunu alaihi mayusibuhu idza tadzakkara ma'asabahum. Terasa ringan atasnya apa yang menimpanya ketika dia ingat apa yang menimpa para nabi dan yang mengikuti mereka dengan baik. Oh, manusia terbaik saja dapat ujian seperti itu. Ada yang dapat ujian misalkan memiliki istri malah kufur. Itu sangat mungkin kita pun juga mendapatkan seperti itu. Oh, terasa ringan. Ada misalkan punya anak, punya orang tua, menentang dakwah, menolak kebenaran. Ada itu dalam kisah mereka. Itu mengantarkan musibah yang menimpa kita, itu menjadi ringan. Wa ala ra'sihim nabiyina Muhammad wa imamina wa sayyidina Muhammadin sallallahu. Dan ini yang paling berat ujiannya itu nabi kita, imam kita, sayyid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ujian itu paling berat diterima oleh para nabi, para rasul. Kemarin sudah dibaca hadisnya, asadun nasi bala al-anbiya sumal amsal sumal amsal. Berat ujian itu para nabi, para nabi. Baru semisalnya. Dan sudah disampaikan para nabi itu lebih istimewa para rasul. Para rasul itu lebih istimewa lagi
ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi kita Muhammad SAW memiliki azam yang kuat. Ujiannya demikian berat. Ulul azmi minar rusul itu nanti kalau lebih istimewa lagi dua. Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang keduanya merupakan Khalilullah, merupakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diringkas lagi paling istimewa Nabi kita Muhammad SAW. Ujian beliau berat. Sampai contoh saja ketika sakit, demamnya beliau itu 2 kali lipat demamnya kita. Jadi kalau kita demam berapa misalkan? 45 panas itu. Beliau berarti 90. 90 itu kan kayak 2 kali lipatnya kita ya. Itu beliau. Lah itu nanti akan mengantarkan kita, oh enteng. Ujian yang menimpa kita, oh belum seberapa lah. Saudara yang saya hormati, demikian. Kemudian diiringkan solusi Quran ini dengan an-nadru fisiyari salihin, fisairi salihina min hadil ummati wa ghairihim. Dengan melihat pada perjalanan orang soleh dari umat ini dan selain mereka. Miman ibtulu fasobaru. Dari orang-orang yang mereka itu diuji kemudian sabar. Diuji, sabar, dofaru, menang. Wa wajadu haqqa. Kemudian dia akan mendapatkan kebenaran. Diuji, sabar, menang. Orang itu kalau nggak diuji, nggak ada kemenangan. Nggak ada kemenangan. Ya, walaupun panas, tapi justru kadang dengan panas itu akan keluar kebaikan-kebaikan. Akan keluar kebaikan-kebaikan. Itu dicontohkan oleh para ulama banyak sekali. Prosesnya itu justru dengan dikasih ujian. Nah, mereka dapatkan kebenaran. Demikian pula pengaruh ridho dan kepasrahan. Bihidayatin. Dengan hidayah yang yugdifuhallahu fi qulubihim. Allah lemparkan dalam hati mereka. Wahum yatalaqauna aqdarallah al-mu'limah. Mereka terima takdir Allah yang menyakitkan. Jadi diterima dengan ridho dan sabar. Diterima dengan ridho dan sabar. Saudara yang saya hormati, demikian pula dia mendapatkan taufik. Jadi wal muwafaq man ta'amala ma'al balad bima arsadallahu ilaihi wa rusuluhu. Orang yang diberi taufik itu yang mempergauli musibah dengan apa yang Allah dan Rasul arahkan. Dengan apa yang diarahkan kepadanya uqala wal hukama. Orang yang berakal, orang yang bijaksana. Kan kalau orang berakal dapat musibah, keluh kesah, gembreneng, gerundel, muni-muni, musibah nggak berhenti itu. Nggak berhenti kok. Ngopo mas? Kok malah miso-miso itu? Loro untura mari-mari. Bar miso mari. Tenane. Iya, ternyata enggak kan? Sama sekali tidak mengubah. Kalau orang berakal, justru dengan keluh kesah itu tambahan bonus penderitaan lagi. Orang kalau kena musibah, keluh kesah tambah menderita. Tapi kalau misalnya menang gitu, diresapi gitu, setelah itu dinikmati, cekut itu. Seiring cekutnya itu, astagfirullah. Cekutnya astagfirullah. Ganjarannya tambah akeh itu. Tambah akeh. Saudara yang saya hormati, orang yang mendapatkan taufik itu bermuamalah dengan bala sebagaimana arahan Allah dan Rasul. Sebagaimana arahan orang yang berakal. Demikian pula orang yang bijaksana. Wa fi kalami ba'dihim ibara matina. Dalam ucapan sebagian mereka itu ada pelajaran-pelajaran yang sangat kokoh. Iya. Demikian pula ada jamaah hormati pengalaman yang kaya. Sekarang perhatikan ucapan seorang imam yang mulia Abu Hazim. Yang ucapan beliau itu bisa menyingkirkan kokohnya gunung. Iya. Kenapa kok bisa seperti itu?
Saking luar biasanya. Kata beliau, ad-dunya syai'ani. Dunia itu dua sesuatu. Fa syai'un li wa syai'un li ghairi. Sesuatu dari dunia itu satu, milikku. Yang kedua, untuk selainku, bukan milikku. Bukan milikku. Fa makana li lau talabtuhu biha. Fa makana li lau talabtu bi hailatin man fis samawati wal ard lam ya'tini qabla ajalihi. Coba, ini kalimatnya luar biasa. Apa yang sudah menjadi hakku. Jadi kalau memang dijatah sama Allah, iya, walaupun aku memintanya dengan tipu daya, seluruh orang yang di langit dan apa yang di bumi itu nggak akan datang sebelum waktunya. Kita ulangi, dunia itu dua sesuatu. Satu memang takdir kita, satunya untuk orang lain. Yang Allah takdirkan untuk kita itu pun, misalkan kita cari dengan upaya, dengan apapun, kalau memang waktunya belum datang, nggak akan datang. Nggak akan datang. Misal, seseorang Allah takdirkan kowe duwe omah. Satu misal. Iya. Kemudian kita cari upaya. Piye bentang kecekel, bentang punya. Iya. Bahkan seluruh yang di langit dan di bumi itu semangat. Pokoknya si fulan itu bentang duwe. Tapi kalau memang belum waktunya, nggak akan sampai itu. Nggak akan sampai. Walaupun memang Allah takdirkan kita punya. Lah itu menunjukkan semua takdir Allah itu pun yang bersama dengan kita itu pun harus sabar. Itu pun harus sabar. Padahal sudah jelas ditakdirkan dengan kita. Contoh orang ditakdirkan misalkan kamu nanti punya istri. Punya istri. Kita bisa rencana itu. Bisa rencana itu lulus kuliah, baru nyambut gawe. Setelah nyambut gawe nanti begitu setahun ngelamar. Iya. Jadi nanti setelah itu nanti sekian. Wis diprogramke. Semua orang mendukung. Semua orang ikut mengupayakan. Tapi kalau memang belum waktunya, nggak bisa. Kalau memang belum waktunya, nggak bisa kok. Kalimat dari Ibnu Hazim. Ini luar biasa. Demikian pula, kata beliau, wa makana li ghairi lam arju fima madha wala arju fima baqiya. Kata beliau, apa yang bukan untukku, saya tidak akan harapkan. Sebelumnya, saya tidak akan harapkan apa yang tersisa. Lah kalau memang bukan jatahe, walaupun kita berharap sangat luar biasa, orang mungkin teko. Nggak jatahe kok. Bukan jatahe. Itu menanamkan kepada kita, saudara yang saya hormati, kuat keimanan kepada takdir. Kuat keimanan kepada takdir. Ya kalau memang bukan jatah, nggak akan sampai kok. Nggak akan sampai. Yang saya pernah kasih contoh itu kalau wong Jawa udu jatah itu wis disendok arep dimplok. Ya, ternyata jiglok malah ditutul pitik itu. Bukan jatahnya kok. Bukan jatahnya. Kalau bukan jatahnya itu saudara yang saya hormati, walaupun sudah maksimal luar biasa, dudu jatahnya nggak akan sampai. Nggak akan sampai. Loh kita itu kalau bukan jatahnya saja, wis diundang. Sesuk bar dhuwur aja madang sik lho. Ngopo makan di rumah saya. Tak bleke mentok. Ya, misalkan. Tapi kalau memang bukan jatahe, kita wis awet esuk ora madang luwe, bayangane nanti wah seger itu awan itu. Rica-rica mentok misalkan. Ya, begitu berangkat tekan perjalanan bane bocor. Ya, akhirnya nambal. Begitu nambal, orang iso ngabari orang yang di sana. HP ini carry. Ya kalau Allah berkehendak kan bisa. Begitu selesai nambal tekan kono, wah Afan wis entek, tak kira ora teko. Lah itu kalau memang bukan jatahnya itu, walaupun secara ikhtiar mungkin nggak akan sampai kok. Nggak akan sampai. Tapi kalau jatahnya, walaupun orang tidak menginginkan,
Tapi kalau jatahnya akan sampai. Akan sampai. Saya pernah cerita itu. Kalau memang rezeki, saya waktu itu sholat duhur di satu masjid. Begitu sholat duhur itu ketemu sama temen lama sekali, tahun-tahun lah ketemu. Kok ngendi? Ini mampir sholat nih mas. Pokoknya nang omah. Saya repot banget itu mas. Ini mau perlu penting. Ora. Ya, lah ngopo? Dia cerita ada tamu penting. Ya, sudah dipersiapkan suguhan. Tapi ternyata tamune ora sida teko dibatalke. Ya dalam hati saya kuwi memang rezekiku gitu kan. Rezekiku. Ya, akhirnya ya wis. Dia cuman pokoknya nang omah, harus nang omah. Saya perlu ora sini tok gitu loh. Bareng sampai rumah diceritani. Misalnya yang ceritani nang masjid itu wis nang omah, saya mesti ya wis ora apa-apa lah gitu. Ini saudara yang saya hormati, ucapan dari Ibnu Hazim. Dari sini supaya orang ridho. Kan kadang penderitaan itu sesuatu yang kita harapkan tapi keterucut. Terus dia berharap. Saudara yang saya hormati, lah nanti ini tidak akan ada ketenangan. Wis berharap nanti tak lamar. Waduh, kalah dhisik. Begitu kalau dhisik nyetatus kutunggu jandamu. Wah. Nunggu rondone. Lagi kan dongak-dongane bintang pegatan itu. Ya. Lah kalau memang bukan jatahnya, nggak akan sampai. Ya sudahlah. Sudah. Tapi kalau memang jatahnya, ada itu kisah. Jadi ketika zaman masih bujangane itu nggak bisa bersama. Bareng rumah tangga sendiri-sendiri, akhirnya pasangannya meninggal semua. Begitu usia tua, dilumpuhke dari siji. Itu kan ketetapan Allah, bisa kok. Bisa. Saudara yang saya hormati, ucapan luar biasa. Kata beliau, yamna'u rizki min ghairi kama yamna'u rizqa ghairi minni. Kata Ibnu Hazm, rezekiku itu nanti akan tercegah dari selainku. Jatahku nggak akan sampai kepada kalian. Tapi jatah kalian nggak akan sampai kepadaku. Nah kalau jatahnya kita itu sudah nggak akan sampai kepada orang lain kok. Walaupun ayo direbut, dikeruyuk, ora iso. Ya nggak akan sampai. Tapi jatah orang lain nggak akan sampai kepada kita. Pembahasan seputar takdir. Makanya nanti penulis membahas di akhir pembahasan. Jamaah hormati, supaya seseorang merenungkan kitab tulisan Syekh Abdurrahman As-Sidi. Nanti ada buah yang luar biasa. Ya, ini kalimat dari beliau. Kemudian setelah itu, limada yatasakhatu ba'duna wa yatawajja'u ala hadisin hasala qabla sanawatin. Kenapa seseorang itu marah? Jadi sebagian kita ini marah, merasa tersakiti atas satu kejadian yang terjadi beberapa tahun. Lah kok masih mikir? Ya. Masih membolak-balikkan berkas. Misalkan pernikahan, setelah pernikahan gagal. Ya. Lah kalau sudah gagal ya wis lah. Ya wis. Tapi kenapa kau masih bolak-balikkan bercucuran air mata? Masih menangis. Wis. Ya, yang lalu itu sudah sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kan seringnya kita gitu. Dan ini termasuk makar syaitan. Kalau sesuatu sudah terjadi dan kita sudah berikhtiar, obatnya iman kepada takdir. Sesuatu sudah terjadi. Makanya kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'u. Semangat pada perkara yang mendatangkan manfaat. Iya. Jangan lupa minta tolong sama Allah. Tapi kalau gagal, apa ucapannya? Qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah. Sudah takdir Allah. Jangan membuka kepedihan masa lalu. Kenangan masa lalu. Ya nanti nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Saya kemarin baca berita itu ada orang manten anyar. Kemudian dia kalau istilah orang itu bulan madu. Neng hotel, lah pemanas itu pakai apa? Gas apa-apa itu. Akhirnya keracunan meninggal. Wow, mati manten anyar ya. Kalau mati manten lawas, bojomu yo 40 tahun yang lalu mati wis ben.
Arep rabine ora iso mati no iso rabine. Jahat men ya. Saudara yang saya hormati, nah ini baru. Kalau tidak menerima ketetapan Allah, berat. Apalagi yang dikenang itu misalnya keindahannya, wah sudah. Sudah, kalau sudah terjadi, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini penting. Iya, penting untuk kita perhatikan. Ya, saudara yang saya hormati, supaya nanti seseorang itu tidak terus kesedihan berulang kembali, padahal tidak bisa diputar. Padahal orang itu kalau sudah merenungi masa lalu, sedih masa lalu, akhirnya jadi penyair dadakan. Andai hari-hari bisa ku kembalikan, alah ngopo gitu. Kadang itu tulisan itu syair-syair, wis ora iso lah ya. Ya sudah, yang berlalu sudah. Yang berlalu sudah. Ini Allah Ta'ala alam. Kemudian faya kullamu betala, wahai orang yang tertimpa musibah, isbir alal qadar al majlubi wardo bihi wa in ataka bima latastahil qadru. Sabar terhadap takdir yang didapatkan, ridhoi walaupun yang datang kepadamu itu sesuatu yang takdir tidak yang kita tidak inginkan. Jadi Allah kasih ketetapan, kita tidak inginkan, ya wis ridho. Ya wis ridho. Saya yang kemarin teringat itu, Masya Allah, kalimat penulis yang luar biasa. Pilihan Allah itu yang terbaik dibandingkan dengan pilihan kita. Pilihan kita belum tentu yang terbaik. Bisa pilihan kita itu jangka pendek baik, tapi jangka panjang loh, ya toh. Makanya kamu jangan ngotot. Makanya kalau orang berdoa istikharah, itu bukan ya Allah kedah. Kalau kebanyakan orang istikharah itu hanya urusan nikah. Padahal istikharah itu dalam semua urusan, selama urusan-urusan yang bukan ketaatan, bukan ibadah. Kalau urusan berkaitan dengan syariat, nggak boleh istikharah. Kowe iki mbok salat jamaah ning masjid to, Mas. Sik tak istikharah rong mantep saya. Lah wong salat jamaah wajib kok istikharah sik. Ya, kamu itu Ramadan mbok poso. Aku istikharah rong mantep iki. Iya, gimana itu keliru. Tapi kalau perkara duniawi, istikharah. Istikharah itu bukan ya Allah, pokoknya saya harus dapat itu. Ya Allah, kalau nggak dapat dengan itu hancur, saya nggak ada kehidupan wes. Itu doa jelek. Tapi apa istikharah itu? Ya Allah, kalau itu yang terbaik, tetapkan, mudahkan, berkahi. Tapi kalau itu tidak baik, palingkan aku dari dia, palingkan dia dariku. Ini Masya Allah. Kalau orang misalkan menginginkan sesuatu, kemudian tidak didapat, dia dipalingkan dari itu dipalingkan dari dia, itu ketenangan. Tapi kalau menginginkan sesuatu, orang kecekal, tapi kita masih terkait terus dengan dia. Dia masih terkait dengan kita. Sudah, nggak akan ada kebahagiaan. Ini nasihat dari penulis. Fama sofa li amrin ais. Ya, tidak akan jernih satu urusan kehidupan, digembirakan dengannya, kecuali satu hari yang dia ikuti kejernihannya. Jadi ketika dapat musibah, ya sudah, ridho, itu nanti kehidupan akan baik. Kemudian aku wasiatkan dalam tutupan kaidah ini, membaca risalah yang sangat luar biasa. Qalilatul kalimat, tipis buku nih. Tipis buku nih. Ya, tapi Adimatul Ma'ani, secara makna itu dahsyat. Tulisan guru kita Al-Alama Al-Jalil Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, yang judulnya Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah. Ya, wasilah yang bermanfaat untuk kehidupan bahagia. Itu boleh sebutkan di situ ada sekian poin. 1, iman amal soleh. Iman amal soleh. Kemudian doa. Kemudian zikir. Kemudian tawakal. Kemudian berbuat baik kepada makhluk. Kemudian jemaah hormati, fokus pada masa sekarang, jangan larut masa lalu dan akan datang. Kadang orang gundah itu masa lalu.
Lah masa lalu itu untuk diambil pelajaran, bukan untuk kita bergundah terus. Iya. Kalau orang terpuruk dengan masa lalu, nggak ada faedah. Kadang ada orang memikirkan masa depan. Sok mbiyen piye? Sok mbiyen piye? Lah wong kamu hari ini saja uripmu kayak gitu kok sibuk mikir sok mbiyen. Iya. Mikir besok itu bagaimana? Hari ini kamu fokus. Hari ini kamu fokus. Lah termasuk padanya melihat yang di bawah kita. Orang kalau kena musibah, melihat yang di bawahnya, dia akan alhamdulillah. Dia akan alhamdulillah. Musibahmu apa? Ini alhamdulillah mas. Saya mending kula. Saya mending kula. Makanya orang itu dibiasakan kalau dalam urusan dunia, sebagian ulama urusan agama, melihat yang di bawah. Iya, melihat yang di bawah itu bisa bersyukur, bisa bersyukur. Iya. Tapi kalau yang dipandang di atas, itu seakan-akan kita paling menderita, paling rekoso. Paling menderita, paling rekoso. Kalau orang awam itu kan ada buku harian, mungkin sekandel sini isiannya tulisan itu penderitaan tok. Iya. Padahal gunanya apa ya? Tidak ada faedahnya. Demikian pula, jamaah hormati, seseorang sadar masa lalu itu tidak bisa ditolak. Kalau sudah berlalu, apa bisa kita tolak? Wah, saya izin dengan masa lalu. Wes, itu memang sudah Allah tetapkan atas kamu. Yang penting kalau itu maksiat, kamu tobat. Dan orang kalau sudah tobat dari maksiat nggak bisa dicela kok. Makanya perbincangan antara Adam dan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa ngomong, Adam, goro-goro kowe. Akhirnya kami dikeluarkan dari jannah. Apa kata Adam? Kenapa kamu mencelaku dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan? Kan termasuk Adam dilarang mendekati pohon, itu sudah Allah takdirkan. Di situ boleh seseorang beralasan dengan takdir ketika maksiat selama sudah bertobat. Tapi kalau belum bertobat nggak boleh. Kalau belum bertobat nggak boleh, apalagi masih jalan terus. Bikin mbok sholat, kamu itu mbok ning masjid. Alah, takdirin nanti ke masjid, ayo ke masjid. Nah, itu nggak boleh, itu keliru. Itu keliru. Ya nanti takdiri kamu mlebu neraka, ya mlebu neraka. Itu keliru. Tapi kalau misalkan kita punya masa lalu. Karena orang itu ada masa lalu, yang masa lalu itu diketahui orang banyak. Diketahui orang banyak. Wis sapa ta kuwi? Wah, kuwi mbiyen galine ning kampunge dhewe ya kuwi. Nah. Lah saiki alhamdulillah wis tobat. Wis tobat. Wong mbiyen niku wis pokoke pitik sing nyolong ya kuwi. Ya duit sing nyolong ya kuwi misalkan ya. Punya masa lalu kan sudah bertobat, itu nggak bisa itu. Nggak bisa seseorang dicela, ya wis. Melupakan masa lalu karena tidak bisa ditolak. Jangan seseorang itu senantiasa tenggelam dalam kesedihan. Ini nasihat-nasihat beliau. Mengingat nikmat. Demikian pula mempertimbangkan semua perkara itu dengan ditimbang yang teliti. Bahasa kita, kalau beliau katakan itu la yafra mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan seseorang suami membenci istri kalau ada yang dia tidak ridho, nanti dia akan senang perkara yang lain. Itu namanya menimbang dengan adil. Saya pernah sampaikan ini kepada seseorang, itu curhat tentang anaknya. Wis anakku marane koplak. Wis kene. Kowe teko karo kae. Anake piye? Bener, dia tanya sama orang lain kondisi tentang anak dia. Bareng wis mulai, piye komentarmu? Alhamdulillah, isih mending anakku, katanya. Isih mending anakku. Itu nimbang dengan adil. Nimbang dengan adil. Ya, saudara yang saya hormati, anakku itu neng omah wis turu madang orang nyambut gawe. Ya, itu seorang bisa sabar itu gimana? Isih mending anakku turu nggih. Ya, gur mangan tok ora gelem nyambut gawe. Ning ora nyolong sertifikat PAE. Lah ada anak orang lain wis nganggur ya, akhirnya malah sampai di mana itu mbae dipateni dhewe itu. Gara-gara apa? Nyolongi duit. Sampai seperti itu menimbang dengan adil, itu kebahagiaan. Nah, ini nanti kalau mau baca silahkan cari kitab itu. Jadi kalau diterjemah nanti terjemahannya kunci kebahagiaan atau apa gitu lah. Tapi kalau tekstual berarti wasilah yang berfaedah untuk kehidupan yang bahagia. Wallahu ta'ala alam. Bahan renungan ada 4. La tazalu manhullah wa fawadhiluhu
tatanazzalu 'alal mu'min kulama irtaqa fi sulamil iman. Senantiasa anugerah Allah dan keutamaan itu turun kepada orang yang beriman ketika dia naik tangga iman. Jadi semakin naik, semakin naik, semakin naik, itu nanti mesti akan ada ujian-ujian. Karena orang yang beriman pasti mendapatkan ujian. Ujian itu untuk meningkatkan ketinggian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak diuji nggak. Makanya kalau di bela diri itu, pertama sabuk iki, ngetes, lulus sabuk ini, lulus sabuk ini, terakhir sudah mendapatkan sabuk hitam. Itu kan ada ujian-ujian seperti itu. Lah keimanan itu juga begitu. Keimanan itu juga begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ahlul imani billah hum aqrabun nasi lil haq fi tasawwuratihim lil hayat faqad hadallahu qulubahum. Orang yang beriman kepada Allah itu manusia yang paling dekat terhadap kebenaran dalam penggambaran terhadap dunia. Jadi orang kalau beriman kepada Allah, gambaran-gambaran keduniaan itu nyawang donya itu cetha melo-melo. Ini asli, ini semu. Ya ini asli, ini semu. Ini walaupun kelihatan berat, tapi nanti akhirnya indah. Orang kalau beriman kepada Allah memandang dunia itu nanti dengan pandangan yang benar. Dengan pandangan yang benar. Ya tadi, satu sisi kita nggak suka. Wa asa antar krosayan wa khairul lakum. Tapi ternyata lebih baik. Itu sangat mungkin. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, ahlul iman yanzilu alaihimul bala wal musibatu barda wa salama wa min dha'fi imanihi kathura jazauhu. Orang yang beriman itu ketika bala dan musibah turun kepada mereka, dingin selamat, tetap ayam. Ya, beda dengan orang yang lemah imannya. Tapi kalau orang lemah imannya, banyak keluh kesahnya. Banyak keluh kesahnya. Orang kalau lemah iman. Makanya saya pernah sampaikan, kalau seseorang mendapatkan musibah, itu jangan dibiasakan dijadikan status. Karena terkadang status dia ketika mendapatkan musibah itu, saudara yang saya hormati, termasuk bentuk keluh kesah. Bentuk keluh kesah. Iya. Lah terus yang seneng wae di status, ya padha wae. Karena kalau kegembiraan itu kita bikin status, kadang juga menjadikan orang lain iri. Menjadikan orang lain iri. Wah, seneng-seneng uripe gitu pamerke. Ya Allah, kene semumet koyo ngene kono malah pamer ngono. Jadi duit akeh banget itu dipamerke. Alhamdulillah lo rezeki lancar. Ya. Tribane apa? Gambar tok. Gambar tok iki asli apa dudu ya. Ya. Ini saudara yang saya hormati poin yang ketiga. Yang terakhir, min a'dhami dalalil iman taslimul abdi lisyar'i fi kulli imurihi. Termasuk bukti keimanan yang paling besar. Hamba tunduk kepada syariat dalam semua urusan. Tunduk kepada syariat dalam semua urusan itu merupakan, saudara yang saya hormati, bukti besarnya keimanan seseorang. Ini dulu, insya Allah nanti lanjut pada kaidah yang ke-48. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.